Baik teman-teman guru sekalian, dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel tercinta NJ Studio Nandua ID. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara login untuk mengikuti simulasi asesmen kompetensi guru Kementerian Agama tahun 2021. Nah, teman-teman guru sekalian, perlu diketahui bahwa tahun ini asesmen kompetensi guru atau AKG dilaksanakan secara full online, jadi tidak tersedia lagi mode semi online. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba untuk melakukan simulasi mandiri di manapun kita berada. Kita bisa melakukan simulasi dan melihat menu apa saja yang terdapat di dalam. Nah, untuk menghemat waktu, langsung saja kita mengikuti langkah-langkahnya. Hal yang pertama adalah kita harus memiliki link akses yang menuju ke asesmen kompetensi guru dan memasukkan username dan password. Baiklah, kita akses dulu linknya. Linknya saya sudah simpan di note ya, di sticky note. Saya buka dulu karena saya tidak hafal juga. Nah, inilah yang akan kita tuju. Ini kita copy dan kita paste di browser kita atau di Google Chrome yang sering kita pakai. Tapi ini juga linknya saya sudah simpan di deskripsi video saya ini, jadi teman-teman bisa langsung mengklik dari sana dan menuju ke browser masing-masing. Baik, ini saya copy dulu, salin, baru saya buka di Google Chrome. Nah, ini paste saja di sini, tempel, dan kita tekan enter pada keyboard. Nah, ini ya, sudah masuk ke laman ini. Namun perlu diketahui juga, tentunya saya lupa tadi ingatkan bahwa komputer atau laptop kita atau HP kita sudah harus connect dengan internet ya, jadi harus terkoneksi karena tadi sudah saya sampaikan bahwa modenya adalah full online. Jadi ini akan kita kerjakan di lokasi TAK atau tempat asesmen kompetensi masing-masing di wilayah Bapak Ibu. Nah, baiklah. Nah, karena untuk keperluan simulasi berdasarkan Zoom Kementerian Agama Pusat yang sempat saya ikuti beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Selasa, itu telah diberikan user dan password ya. Ini dia untuk kita bisa pakai. Jadi kita tidak menggunakan username atas nama kita ya, karena keperluan simulasi. Nanti pada saat hari H ujian baru kita diberikan username dengan data kita masing-masing. Jadi untuk keperluan simulasi ini kita sudah diberikan username ini, dan tentunya ketika kita login nanti di sini itu bukan identitas kita ya, atau bukan data kita. Jadi baiklah, karena hanya keperluan simulasi kita akan coba-coba login ya. Saya kopikan ini username-nya, taruh di sini sebagai username, kemudian paste atau tempel. Saya kembali ke catatan tadi, dan ini passwordnya ya. Passwordnya adalah 123456. Ini saya copy saja ya biar cepat. Copy ke sini dan tempel. Ya, 123456. Setelah itu username ini nanti kembali saya tegaskan bahwa kita akan memperolehnya dari masing-masing individu guru peserta. Itu usernya dapat dicetak pribadi melalui akun Simpatika. Nah, itu saya lupa tadi. Jadi langsung saja di sana dicetak masing-masing di akun Simpatika. Jadi di sana ada username di menu AKG dan juga cetak
kartu ya, kartu peserta, dan pastinya di sana sudah tersedia username dengan data kita dan juga passwordnya. Nah, baiklah, langsung saja kita klik masuk. Oke, ini ya. Jadi data yang ada ini ternyata atas nama ini Pak Rianov ya. Kayaknya ini orang Kemenak ya, pengembang yang membangun web untuk AKG ini ya, di Zoom kemarin ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa mulai di bagian ini ya. Yang kita klik adalah tombol mulai. Oke, kita klik tombol mulai, dan ternyata pada saat masuk ketika kita menggunakan laptop atau desktop yang dilengkapi dengan, atau komputer PC yang dilengkapi dengan kamera, maka ada notifikasi yang muncul terlebih dahulu untuk kamera ya. Jadi kita diminta untuk menggunakan kamera. Namun ini sifatnya tidak wajib ya, sesuai isi Zoom kemarin bahwa kamera di kegiatan asesmen ini sifatnya tidak wajib, karena diketahui di lokasi TAK banyak PC atau sarpras komputer yang tidak lengkap fasilitas webcamnya atau kameranya. Namun jika laptop atau PC Bapak Ibu menggunakan kamera, lebih baiknya kita klik izinkan ya. Seperti itu ya. Jadi ketika diklik izinkan, maka kamera ini akan muncul ya. Nah, seperti ini adanya. Ini saya tidak muncul ya, karena saya tidak hidupkan kamera saya. Ya, nanti muka saya atau wajah saya nampak terlalu gagah ya. Oke, baiklah. Pada kolom ini atau bagian ini adalah data kita nantinya, nama lengkap sesuai dengan data di Simpatika. Kemudian untuk petunjuk ini hanya sebatas tes saja oleh pengembang. Nanti ada petunjuk yang tertulis di sini ya, kita bisa baca sebelum memulai ujian. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini adalah identitas kita ya di sini. Sebenarnya kalau ada foto, maka ini akan muncul foto kita. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah. Nah, soal akan muncul ketika kita sudah mengklik mulai ujian ini, tombol ini ya. Jadi yang mulai tadi di luar itu adalah kita diarahkan masuk ke biodata ya. Kemudian kebetulan ini adalah mapel fisika MA ya, jadi hanya sebatas simulasi saja. Nah, baik, langsung saja kita klik mulai ujian. Nyalakan soal, kemudian buka ya. Seperti ini dia. Jadi di bagian atas kita perhatikan dulu ada asesmen fisika. Ini masih ACME yang dipakai oleh ini, contoh saja. Kemudian ini adalah settingan ukuran teks. Kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah, mohon maaf, sudah berumur, barangkali penglihatan sudah berkurang, itu bisa memanfaatkan ini Bapak Ibu ya. Kalau kita mau tulisan soalnya ini panjang juga ya, agak besar, maka kita akan bisa klik yang plus ini. Sebaliknya kalau kebesaran kita klik yang minus. Misalnya kita coba ya, nah ini, nah itu kita klik, maka dia bertambah ya, menjadi besar teksnya. Nah itu ya, kalau kita yang masih muda, guru-guru yang masih muda, saya kira normal saja ya, tidak kembalikan ya, seperti ini ya, cukuplah seperti itu. Kemudian setelah itu ada ikon tanda tanya. Ini ikon tanda tanya ini adalah ikon yang kita bisa klik, dan ini akan ada notifikasi ke server ya, ke server Proctor bahwa ada peserta yang ingin bertanya, jadi kita bisa gunakan ini. Kemudian ada tombol icon ini adalah untuk
tampilan layar kita full ya, full screen. Jadi ini tidak nampak kalau misalnya kita aktifkan ini, contoh ya seperti ini. Nah, untuk kembali kita bisa arahkan mouse kita ke atas dan klik yang silang ini ya, itu ya kalau mau full screen. Nah, tapi nanti di lokasi tag atau lokasi asesmen saya kira nanti semuanya akan full begini ya, supaya disetting oleh petugas ya, atau panitia atau proktor tag asesmen kompetensi guru ini, supaya lebih kesannya bagus dan tidak ada menu yang ada di bagian atas ini yang bisa kita klik dan menyebabkan keluar dari halaman ini. Oke, contoh soal misalnya seperti ini, dan kita diminta untuk memilih pilihan ya. Misalnya cara memilihnya, misalnya kita pilih A, kita klik saja ini dan kita klik selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi cara menjawabnya begitu. Mau diganti jawabannya ke B, kan ini hanya dua pilihannya, jadi tidak A, B, C, D, E ya. Kita pindah-pindahkan, klik, 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 baru selanjutnya. Ketika klik selanjutnya, maka soal nomor 1 yang berwarna orange ini akan berubah warna. Itu tandanya jawaban kita sudah tersimpan. Ini namanya navigasi soal. Contoh ya, ini ada keterangannya. Kalau masih abu-abu seperti ini, berarti belum dijawab. Kalau warna hijau nantinya, berarti sudah dijawab. Kalau warna merah, nomor soal kita ini berarti jawaban kita gagal tersimpan ke server pusat ya, karena sifatnya langsung ya, full online ya. Oke, seperti itu. Contoh, kita pilih A jawaban untuk nomor 1 ini, kita bisa klik selanjutnya. Oh ya, Bapak Ibu, saya lupa menjelaskan bahwa ini ada timer ya. Jadi ini nanti jalan ya, hitungan mundur sampai waktu kita habis, seperti itu. Oke, selanjutnya ini soal untuk nomor 2. Nah, ini tadi sudah hijau ya. Kita akan mengerjakan soal nomor 2. Misalnya ditebak-tebak saja. Misalnya C, klik lagi selanjutnya. Nah, oke, seperti ini. Hijau lagi, berarti jawaban sudah tersimpan, terkirim seperti itu. Nah, hal yang perlu saya jelaskan juga di kesempatan kali ini, Bapak Ibu, adalah kekhawatiran kita ketika sedang mengerjakan dan laptop atau komputer yang kita pakai mati ya, atau mati lampu, atau mengalami hambatan lain ya yang bisa menyebabkan proses asesmen kita tertunda atau sementara tidak bisa kita lanjutkan. Oke. Jadi jawaban-jawaban yang kita sudah kirimkan atau yang sudah kita kerjakan, soal-soal itu yang tadi, jika sudah berwarna hijau seperti ini aman ya. Jadi sekalipun mati lampu, kita nantinya bisa kembali melanjutkan, jawaban kita aman tersimpan ke server. Jadi ketika nantinya akan masuk lagi atau pindah komputer oleh petugas, maka kita bisa melanjutkan ke nomor yang terakhir kita kerja. Misalnya kita sudah mengerjakan tadi nomor 2, ini tidak akan berulang Bapak Ibu ya, artinya kita bisa melanjutkan langsung ke nomor 3. Kesimpulannya, jawaban kita aman tersimpan ketika kita sudah mengerjakan tadi dan mati lampu atau komputer kita mengalami masalah. Oke, kita lanjut lagi, coba-coba kita pilih D lagi. Selanjutnya nilai warna hijau. Nah, ini soal cerita. Kemudian dia minta selain pilihan ganda di asesmen ini, tidak semua pilihan ganda Bapak Ibu ya. Jadi soalnya bervariasi. Ada isian singkat, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, sama seperti ketika anak-anak kita melakukan asesmen nasional berbasis komputer kemarin atau ANBK, dan juga kita di Madrasah Ibtidaiyah dikenal dengan AKMI. Nah, ini kebetulan model AKMI nih, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, seperti ini ya. Kita diminta untuk mengisi, isilah kolom dengan satu kata yang benar, misalnya ini. Nah, itu ya, kita pilih ini, kita klik selanjutnya kalau mengisi ya. Oke, masih
Kemudian misalnya saya pilih ini, ya lanjut saja ya Bapak Ibu. Kemudian oke, dijelaskan ini ya, kalau di bagian ini maka kita akan melihat sejumlah tampilan soal ya. Ini ada 10 soal, kita selesaikan coba-coba ya. Nomor 7, kemudian gak usah dibaca soalnya ya biar cepat. Lanjut lagi, kemudian sesuai, saya pilih sangat sesuai. Selanjutnya ya seperti ini, bilang ganda ya. Lanjut lagi, ini nomor terakhir. Oke, misalnya saya pilih oke. Nah, kalau kita sudah sampai di nomor terakhir, maka ini bukan lagi selanjutnya ya. Anggaplah ini soalnya 50, karena ini hanya simulasi maka hanya 10 nomor ya dikerjakan. Ini sebelumnya, artinya kembali ke soal berikutnya tadi. Nah, kalau kita yakin kita mau cek jawaban yang tadi, kita bisa klik sebelumnya atau langsung ke soal ya. Langsung ke nomor 1, bisa klik nomor Bapak Ibu, kembali ke soal nomor 1. Mau langsung loncat ke nomor 5 boleh. Ini ya, seperti ini caranya. Ke nomor 8, jadi tidak mesti tadi pun bisa mengerjakan itu, kita bisa pilih nomor-nomor ya. Mau langsung ke nomor 10 kerjakan boleh juga ya, tidak mesti berurut. Jadi itulah enaknya ujian-ujian yang dilaksanakan berbasis komputer. Nah, baiklah, karena ini kita mau selesaikan, coba-coba kita klik selesai. Ini tidak ada warna merah. Oke Bapak Ibu, kalau ada soal kita berwarna merah seperti ini, maka kita wajib taruhlah misalnya ke nomor 3 warna merah. Kita harus ke nomor itu dan memilih jawaban yang benar dan klik selanjutnya lagi sampai dia berwarna hijau. Artinya kita mencoba untuk jawaban kita berhasil tersimpan. Pastikan warna hijau semua. Oke, saya kira itu ya. Selanjutnya kita tekan selesai jika dirasa proses jawaban atau semua soal-soal asesmen AKG kita sudah jawab dengan sempurna, dengan baik, menurut kemampuan dan pengetahuan masing-masing ya. Tentunya kita bisa akhiri ujian kita. Kita klik selesai di sini. Misalnya kita klik ya. Oke, ada notifikasi yang muncul, apakah Anda yakin untuk menyelesaikan asesmen? Maka bisa kita klik oke. Validasi selesainya asesmennya. Semua jawaban berhasil disimpan. Terima kasih telah menyelesaikan semua kompetensi guru. Oke, seperti itu ya. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil mengikuti asesmen ya, atau simulasi asesmen pada kesempatan ini. Ini bisa kita klik tutup atau cukup sampai di sini juga sudah bisa. Tapi alangkah baiknya kita klik tutup supaya kembali ke halaman login tadi. Oke, seperti itu. Nah, baik, saya kira teman-teman guru dimanapun Anda berada, guru-guru madrasah yang hebat, selamat mengikuti asesmen kompetensi guru dan mendapatkan atau memperoleh nilai yang terbaik lah berdasarkan kemampuan masing-masing. Perlu digarisbawahi bahwa asesmen kompetensi guru ini untuk mengukur dan memetakan sejauh mana kemampuan dan kompetensi guru di Indonesia, khususnya di madrasah. Jadi tidak ada istilah kata tidak lulus atau lulus ya, hanya ada peringkat ya, bahwa kita ada sementara berkembang, kemudian ada terampil, ada kompetensinya sudah profesional ya. Jadi nilai-nilai itulah yang nanti akan mencerminkan atau menggambarkan kita sejauh mana kompetensi kita sebagai guru. Nah, baiklah, saya kira sampai di sini dulu tutorial saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini, MJ Studio Nando ID. Sekiranya belum subscribe, silakan di subscribe, di share, dan semoga teman-teman guru yang belum
simulasi, bisa simulasi mandiri sebelum ke lokasi TAK atau tempat asesmen kompetensi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.